Bapak Ibu yang berbahagia, salam sehat untuk kita semua. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kesempatan ini akan menyampaikan video dengan judul, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Berikut foto kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa. Instansi P3I Jawa bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kantor P3I Jawa berada di Jalan Siliwangi Ring Road Barat nomor 100 Nogotirto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi P3I Jawa merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pasal 655. Video ini disusun oleh Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan terkait dengan pelaksanaan fungsi nomor 4. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, telah disahkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP Nomor 22 Tahun 2021 berimplikasi dicabutnya beberapa regulasi di antaranya sebagai berikut. Pada bab 3 pasal 107 dan 108 pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dinyatakan Menteri Gubernur Bupati dan Wali Kota sesuai kewenangannya menetapkan perlindungan dan pengelolaan mutu air yang dilakukan dengan pendekatan daerah aliran sungai dan cekungan air tanah. Perlindungan dan pengelolaan mutu air meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Berikut adalah tahapan perencanaan. Penetapan REKMA bertujuan menetapkan program atau kegiatan untuk mempertahankan atau memperbaiki badan air sesuai alokasi beban pencemaran yang ditetapkan. Perhitungan alokasi beban pencemaran air merujuk pasal 116 pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dengan memperhatikan sumber pencemar dari berbagai sektor berikut. Selanjutnya akan diuraikan tahapan satu persatu, diawali dengan tahap inventarisasi badan air. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 dinyatakan inventarisasi sumber pencemar air adalah pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Terdapat beberapa penyebab penurunan kualitas air di antaranya jumlah penduduk meningkat artinya, limbah domestik meningkat diperburuk tidak memiliki septic tank, pendangkalan badan air akibat erosi mempengaruhi debit aliran sungai pada musim penghujan yang berpengaruh pada konsentrasi pencemar. Penurunan kualitas disebabkan masuknya pencemar air dari berbagai sumber seperti pertanian, peternakan yang masuk ke sungai melalui run-off serta air limbah industri yang tidak diolah. Untuk mereview aktivitas manusia dan dampaknya terhadap penurunan kualitas air dapat digunakan metode DPSIR sebagai salah satu metode evaluasi. Driving Forces dan Pressures penurunan kualitas air perlu diinventarisasi. Selanjutnya status kualitas badan air serta dampak pencemaran pada badan air juga perlu diinventarisasi untuk menetapkan alternatif respons yang memadai. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 dalam melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber pencemar air diperlukan data dan peta spasial yang berasal dari berbagai instansi, jenis dan sumber data berasal dari berbagai instansi seperti ditampilkan berikut. Sebagai contoh inventarisasi sumber pencemar air pada subdas atau sungai, data hasil pantau dapat dikumpulkan dari berbagai instansi dan industri yang membuang air limbah terolahnya pada sungai. Status laboratorium penguji sampel air penting sebagai jaminan mutu data yang dihasilkan laboratorium valid. Digitasi sumber pencemar pada peta spasial penting untuk mengetahui jenis dan sektor pencemar utama pada badan air apakah dari sumber point source atau non-point source. Kategorisasi sektor pencemar utama ini nantinya penting dalam melaksanakan fungsi perbaikan. Tahap selanjutnya, penetapan baku mutu air. Penetapan baku mutu air merupakan kewenangan Menteri Gubernur Bupati atau Wali Kota. Baku mutu air yang perlu ditetapkan adalah pertama air tanah dan kedua air permukaan. Baku mutu nasional air permukaan terdapat pada lampiran 6 PP Nomor 22 Tahun 2021. Kelas air adalah peringkat yang ditetapkan pada badan air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Kelas air dibagi 4 di mana mutu air kelas 1 merupakan yang terbaik dan mutu air terendah adalah kelas 4. Penetapan baku mutu air atau kelas air penting sebagai rujukan peruntukan suatu sungai atau danau. Data hasil pantau pada subdas atau sungai tertentu dalam kurun waktu 3 tahun dijadikan baseline atau data dasar dalam penetapan baku mutu air pada subdas atau sungai dimaksud. Penetapan baku mutu air dilakukan melalui beberapa tahapan dengan menggunakan beberapa data dasar meliputi 6 data sebagai berikut. Data tersebut diakses dari berbagai instansi sebagai wali data dengan data terupdate.
Dalam melakukan perhitungan untuk penetapan baku mutu air, poin pentingnya adalah pertama, pembagian segmen DAS dengan konsideran adanya titik pantau, kedua, data mutu air sungai selama 3 tahun terakhir, ketiga, data debit aliran sungai selama 5 tahun terakhir, keempat, peta penggunaan lahan, kelima, peta tata ruang kabupaten atau kota, dan keenam, data pemanfaatan air sungai. Tahap selanjutnya, penetapan alokasi beban pencemaran air. Alokasi beban pencemaran air merujuk PP nomor 22 tahun 2021 adalah nilai beban pencemaran air paling tinggi yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan. Sektor sumber pencemar terdapat pada ayat 2 berikut. Dalam perhitungan alokasi beban pencemaran air menggunakan dasar parameter kunci, misalnya parameter BOD dari sumber pencemar point source dan non-point source. Perhitungan beban pencemaran dari sumber non-point source memiliki faktor emisi berbeda untuk sektor yang berbeda. Berikut adalah contoh faktor emisi dari sawah dan palawija. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan alokasi beban pencemaran pada 6 sungai penting di ekoregion Jawa. Dalam hal alokasi beban pencemaran air sudah terlewati, maka usaha dan atau kegiatan tidak diperbolehkan melakukan pembuangan air limbah dan diwajibkan untuk memanfaatkan air limbah atau melakukan alternatif dalam upaya penurunan beban pencemar air dari sektor lain. Tahap selanjutnya, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. Perlindungan dan pengelolaan mutu air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air. Sedangkan pengertian dari mutu air terdapat di PP 22/2021 ayat 37. Badan air sungai atau danau dapat dimanfaatkan sebagai penerima air limbah bagi usaha atau kegiatan dengan tidak melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan pada sungai atau danau tersebut, atau tidak melampaui mutu air sasaran dalam kaitannya dengan perlindungan perbaikan mutu air. Mutu air bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kuantitas dan kontinuitas debit aliran air, sehingga mutu air pada sungai yang sama dapat berbeda pada musim penghujan dibanding kemarau, disebabkan oleh konsentrasi cemaran meningkat karena minimnya debit air sungai. Pembaharuan RPPMA memperhatikan beberapa hal, diantaranya alokasi beban pencemar air dan status mutu air pada setiap segmen badan air, serta strategi program dan rencana aksi pengendalian pencemaran air berbasis mutu air sasaran dan alokasi beban pencemaran pada setiap segmen badan air. Sebagai contoh, dilakukan eksersis evaluasi dengan metode DEPIR terhadap kondisi mutu air pada badan air sebagai berikut. Hasil evaluasi di PSIR diketahui 3 sektor pencemar prioritas, yaitu limbah domestik, rumah tangga, industri usaha mikro kecil. Selanjutnya ditetapkan skenario penurunan beban pada lokasi target dengan melibatkan dukungan fungsi dan anggaran dari berbagai instansi terkait untuk sinergi perbaikan mutu air. Rencana aksi yang dilakukan disesuaikan dengan sektor pencemar, diantaranya IPAL komunal, ekoriparian, dan komposter. Tantangan dalam upaya pengendalian pencemaran air berada pada aspek kebijakan dan aspek tataran operasional. Keduanya perlu mendapat perhatian dan alternatif solusi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dukungan komitmen politik, anggaran, sinergi, dan integrasi antar sektor dalam rencana aksi dan implementasi tingkat tapak perlu dikuatkan. Sinergi upaya pengendalian pencemaran air perlu diperkuat di semua lini dan tidak hanya diserahkan pada fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian akhir video terkait rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. Terima kasih dan salam ekoregion.